kami mendapatkan tugas untuk survei usaha berbisnis UMKM. Dan di sini kami memilih sate Pak Samsu ini untuk sampel usaha UMKM. Nah, di sini yang sama kami akan menganalisis tentang praktek NPM dalam bisnis sate Pak Samsu. Ada tujuh, yang pertama ada analisis jabatan, yang kedua adalah rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian penilaian kinerja, kompensasi dan realisasi K3. Untuk yang pertama analisis jabatan. Nah, apa saja kegiatan pekerjaan yang dilakukan dalam bisnis ini dan mungkin bisa dijelaskan untuk peran setiap karyawan dalam usaha ini. Karyawan aja itu. Dan di sini ada beberapa jenis yang ada masing-masing. Kalau yang paling utama di sini mungkin yang masaknya, dari yang paling sulit itu kan maka harus stabil rasanya ya. Nah itu yang paling jabatan manajemen. Kalau yang untuk karyawan jadi trainingnya agak sulit sekali. Nanti yang kedua ya pembakaran sate, yaitu sekitar trainingnya juga agak sulit, sekitar 2 mingguan. Yang terakhir nanti saya terima kasih. Nah, kemudian jika ingin kerja di sini harus ahli dalam apa saja? Step by step ini kalau awalnya saya belajar nanti di waitress, nanti di bagian minuman sambil mengantar makanan, sambil stand up makanan, makan dan minuman. Untuk yang kedua dari rekrutmen, mungkin jika butuh karyawan, biasanya kakak cari dengan metode cara seperti apa dan apa yang kakak lihat terlebih dahulu waktu ingin mencari karyawan baru? Pertama saya mungkin cari di YouTube, karena karyawan saya rata-rata dari luar kota, tinggal sini semua. Pertama nanti saya membuka lauter kan, mengirimkan foto, alamat, umur. Kemudian yang ketiga ada seleksi. Apakah ada training kerja atau tidak sebelum diterima kerja dalam usaha ini? Dan waktu memilih karyawan, kakak biasanya menilai dari segi apa? Saya milih dari segi pengalaman kerja juga, latihan sama etos kerja, sama cita-cita kita dan cita-cita kita ya. Soalnya kan setiap orang pasti ada. Ketika nggak ada kan berarti nggak ada motivasi. Terus untuk training ada nanti segala di pertama bagian minuman ya terjadi, terus pembakaran, terus kemasan. Iya. Kemudian yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Nah, sebelum mulai kerja, apakah karyawan diajari terlebih dahulu atau tidak untuk cara kerjanya? Dan jika karyawan baru, butuh berapa waktu lama untuk belajar sampai bisa? Untuk training mungkin saya sudah ada SOP-nya, nanti saya lihatkan di buku, nanti ada tata cara, terus nanti kemudian praktek. Membutuhkan mungkin sekitar 1 minggu. Kalau sudah punya fisiknya ya, kalau mungkin sudah pernah di tempat SMP makanan mungkin 1 minggu sudah bisa. Tapi kalau mungkin dari nol sudah sulit, nanti mungkin sekitar 2 minggu. Sekarang untuk penilaian kinerja, bagaimana pandangan masnya jika ingin mengetahui kalau karyawan tersebut kerjanya bagus? Dan jika ada karyawan yang kurang cocok, apa yang pastinya lakukan? Saya menilai dari tingkat kedisiplinan, kebersihan, sama kerapian di sini. Nanti saya bisa menilai dengan adanya komplain atau tidak dari pelanggan itu, nanti saya bisa menegur. Mungkin langkah pertama kalau saya tidak cocok, mungkin saya tegur dulu SP1, SP2 sampai SP3 mungkin sudah saya resign. Tapi sebelum resign mungkin saya cari penggantinya dulu. Soalnya kan untuk cari karyawan yang sesuai kriteria mungkin agak sulit kalau dadaan. Ya, harus cari yang benar. Terus untuk kompensasi gaji atau upah perihal gaji karyawan di sini beberapa. Di sini berapa Pak? Apakah ada uang tambahan atau bonus jika ada karyawan yang kerjanya bagus? Apakah karyawan juga dapat fasilitas lain nanti misalnya makan gratis atau Kalau dari sini kan tinggal di Mesir, ini karyawan makan sudah dari sini 3 kali 1 hari. Untuk gaji yang paling tinggi itu yang masak 2.500.000, yang bakar 2.300.000, yang minuman itu sekitar 1,8.
ini misal pekerja ada dari Jogja itu nanti liburnya sembarangan gitu, ambil liburnya. Kalau untuk libur kan udah ada jadwal juga, nggak boleh sama liburnya selain hari Sabtu Minggu. Soalnya kan kalau untuk event di makanan itu ramenya di hari Sabtu atau Minggu. Untuk polisnya Nanti per ada targetnya, kalau udah melampaui omset itu ada targetan. jika kerja di sini, apakah ada cara kerja yang aman untuk menghindari kecelakaan atau luka? Apakah ada alat khusus yang dipakai jika ada karyawan yang sakit atau kecelakaan? Bagaimana biasanya penanganan? Mungkin selama ini belum ada kecelakaan kerja. Sudah dari awal di training itu kan ada lebih dari tata cara memasak, tata cara membakar, cara memadamkan bara api. Alhamdulillah selama ini belum ada. Selanjutnya kami akan menanyakan tentang gambar di sini Pak. Tadi boleh kenal dulu nama Bapak siapa? Nama saya Argawan. Kemudian boleh dijelaskan lagi usaha yang dijalankan. Usaha ini sebenarnya dari kakek saya, dari kakek turun temurun ke bapak, kemudian ke saya sebagai generasi ketiga. Kemudian untuk perkiraan modal Satu trend dari bangunannya aja atau untuk model makanan atau alat-alat atau semuanya. semuanya. Sama tangannya juga enggak ini atau cuma bangunannya, terus untuk bahan makanan apa, bahan makanannya sama piring semuanya sekitar 300-an. Soalnya itu kan ada biaya yang untuk darurat juga. Soalnya ini kan kalau misal pembukaan, kalau awal ya untuk pembukaan rumah makan itu mungkin harus sedia uang darurat, soalnya kan outlet baru ya, itu harus siap untuk sekitar 5 bulan ke depan baru bisa pelanggan tetap, nanti baru mencari pelanggan tetap. Tadi kan masih tidak ada tiga cabang. Iya, Itu 300 itu untuk tiga cabang atau hanya satu. jadi kalau semua sebenarnya totalnya berapa? Tiga cabang. Kalau yang besar sih tidak, kalau yang lain sekitar 150 sampai 200. Sampainya sama bangunan, sama piring, sama bahan makan yang makanan beda. Kalau untuk bahan makan mungkin sekitar 80 sekian. Oke, lanjut untuk ukuran usaha tadi, kami menanyakan usaha ini untuk UMKM skala kecil, menengah atau Mungkin menengah kan, menurut saya. dan omsetnya berapa? Mungkin kalau Bulanan. bulanan sekitar 2,5 sampai 3 juta. Kalau untuk tahun Kalau tahun sekitar 90 sampai 100. itu 3 cabang sama atau beda-beda? Beda-beda. Mungkin bisa merinci yang cabang 2, cabang Kalau cabang 1 mungkin sekitar 100. Kalau yang sini 80-90. Kalau yang kemudian 60-70. Sekitar itu per bulan. Tapi kotor ya Pak? Iya kotor bersih. Kemudian jumlah karyawan Nah, untuk semuanya atau per outlet? per outlet saja. Per outlet untuk yang pusat balan itu ada 5, kalau yang sini 5 juga, kalau yang garum 7. Terus untuk struktur jabatan dari atas sampai yang paling bawah itu Untuk struktur di sini ada pertama itu onel, terus untuk bawahnya lagi ada manajer, terus kepala cabang, terus sama yang mengelola itu untuk bahan baku pengecekan di karyawan. saya mau tanya, ini karendasinya itu semua sama teman? Jadi per masuk, mungkin masuk tanggal awal itu di tanggal 28 atau 6 itu tanggal awal bulan tanggal 5 itu pas awal masuknya itu, jadi enggak akhir bulan gitu. Soalnya nanti bisa kalau bareng-bareng nanti di akhir bulan nanti pas gajian urusan bisa Tapi itu nominal gajian itu untuk